kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, kami kembali sajikan 3 berita utama hari ini. Angin kencang melanda Parigi Motong dan mengakibatkan 10 tiang listrik roboh. 2 pucuk senjata api dan amunisi ditemukan di pinggiran Sungai Poso. Tingkat okupansi hotel meningkat menjelang tahun baru di Palu. Momen perayaan Natal dan Tahun Baru 2025, tingkat arus mudik masyarakat Sulawesi Tengah meningkat. Peningkatan perjalanan arus mudik Nataru mencapai 6% dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat arus mudik di Sulawesi Tengah meningkat dan didominasi perjalanan wisata. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Sulawesi Tengah membenarkan adanya peningkatan tersebut. Menurut Kepala BPTD Kelas 2 Sulawesi Tengah, Mangasi Sinaga, peningkatan arus mudik disebabkan beberapa faktor. Salah satunya meningkatnya animo mudik atau perjalanan liburan di periode Nataru tahun ini. Pertambahan jumlah penduduk juga menjadi pemicunya. Kondisi keamanan perjalanan yang aman dan kondusif menjadi prioritas. Pada periode Nataru kali ini, bahkan perjalanan wisata mendominasi hingga 80% ketimbang perjalanan mudik. Prediksi ini kita tahu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama mungkin faktor pertumbuhan ekonomi masyarakat atau daya beli. Karena orang setiap melakukan perjalanan kan butuh biaya. Nah sepertinya di tahun ini dibandingkan tahun lalu ya, itu kondisi ekonomi masyarakat daya belinya sudah perlahan-lahan akan membaik gitu. Yang kedua, tentu sesuai dengan pertambahan jumlah penduduk. Nah inilah faktor-faktor yang menggerakkan orang untuk melakukan perjalanan. Ya. Ditambah lagi mungkin Sulawesi Tengah ini kondisinya keamanan sudah lebih kondusif. Jadi tidak ada lagi keraguan-raguan orang untuk melakukan perjalanan gitu. Ya di samping itu tadi memang berdasarkan data hasil survei, itu orang melakukan perjalanan di musim Nataru ini hampir 80%-an itu karena tujuan wisata. Pihaknya memfokuskan pada jalur-jalur kendaraan yang menghubungkan ibu kota ke lokasi-lokasi objek wisata di Sulawesi Tengah. Tak ada pembatasan terhadap angkutan atau kendaraan umum pada periode Nataru tahun ini, lantaran dinilai arus perjalanan di Sulawesi Tengah berjalan dengan normal dan kondusif. Meski demikian, pihak BPTD tetap waspada dan mengupayakan keamanan dan keselamatan para pengendara selama periode Nataru ini. Para pengendara dan pemudik juga dihimbau untuk mengutamakan keselamatan saat berkendara. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Momen libur Natal dan Tahun Baru 2025 membawa keuntungan bagi pengelola hotel di Kota Palu. Tingkat okupansi hotel menjelang Tahun Baru mengalami peningkatan signifikan. Tingkat hunian kamar hotel meningkat hingga 80%. Sejak 2 pekan terakhir, tingkat pemesanan kamar hotel di Kota Palu mengalami peningkatan drastis. Mereka bukan hanya warga Kota Palu, tapi juga datang dari luar kota. Mereka bersama keluarganya untuk menikmati liburan Tahun Baru di Kota Palu. Seperti terlihat di Hotel Best Western Kota Palu, pemesanan kamar untuk liburan Tahun Baru meningkat hingga 80%. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Pihak hotel menyiapkan beragam tipe kamar dan harga yang bervariasi. Untuk periode Tahun Baru itu alhamdulillah kita sudah terjual sebanyak 79 kamar dari 138 kamar yang tersedia. Khusus ini merupakan salah satu pencapaian yang luar biasa karena sebelum memasuki Tahun Baru kan biasanya beberapa hotel ada yang belum sampai cukup signifikan kan tingkat huniannya. Cuman untuk di sini itu alhamdulillah sudah cukup meningkat. Dan kalau misalnya mau di-compare dengan periode Desember ini dari minggu pertama sampai minggu ketiga di tanggal 26 sekarang itu bisa dibilang rata-rata tingkat hunian di Best Western Kota Palu sendiri sebesar 79,80%. Hal yang sama terjadi di Hotel Sultan Raja, Jalan Abdurrahman Saleh.
Jumlah pengunjung hotel meningkat drastis selama beberapa pekan terakhir ini. Untuk presentasinya sampai di tanggal yang sekarang itu masih di sekitar 60-70% kamar sih yang terjual. Lumayan meningkat dari tahun sebelumnya. Mungkin karena di tahun sebelumnya itu di akhir tahun harusnya kan udah close ya. Cuman karena mungkin dipengaruhi oleh pemilu, jadi itu banyak kegiatan-kegiatan yang memang tertunda, jadi baru di-push setelah pemilu. Jadi memang di akhir tahun banyak dari pemerintahan yang baru push kegiatannya setelah pemilu. Tingkat okupansi hotel ini diperkirakan terus meningkat dan puncak perayaan Tahun Baru 2025. Untuk memanjakan tamunya, pihak hotel telah menyiapkan berbagai acara hiburan serta pelayanan khusus. Zakila Syalsabila melaporkan dari Palu. Menjelang perayaan Natal pada 25 Desember 2024 dan Tahun Baru 2025, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah mempertebal pengamanan. Pengamanan dilakukan melalui Operasi Lilin Tinombala 2024 dengan melibatkan sebanyak total 2.624 personil gabungan. Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sulawesi Tengah melakukan penegakan tata tertib dan disiplin, khususnya senjata api personil Senin pagi. Pemeriksaan itu merupakan instruksi dari Kapolri tertanggal 3 November 2024 terkait banyaknya penyalahgunaan senpi oleh anggota Polri. Seorang kepala desa di Kecamatan Ratulindo, Kabupaten Toja Una-Una, ditangkap karena kepergok mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Kades berinisial FK, berusia 26 tahun tersebut, kini ditahan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Toja Una-Una untuk menjalani rehabilitasi. Tim SAR gabungan berhasil menemukan 6 pendaki yang tersesat di Gunung Pontewa, Desa Beteleme, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara. Keenam korban yang berasal dari salah satu kelompok pecinta alam tersebut ditemukan dalam keadaan selamat meski sudah keletihan. Kabar mengejutkan dari dunia pendidikan di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dari hasil tes urin yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kota Palu sepanjang tahun 2024, sebanyak 55 siswa sekolah menengah pertama positif menggunakan obat terlarang. Tidak hanya siswa, salah seorang guru juga positif mengonsumsi narkotika. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Aurela Gia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgong Kuasi, Tabe.